Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I merupakan salah satu tokoh di tanah Jawa yang ditakuti Belanda. Dia dijuluki Pangeran Sambernyawa atau penebas nyawa oleh Gubernur VOC Nicholas Harting. Julukan itu disematkan karena dalam setiap pertempuran Pangeran Sambernyawa, ada juga yang menyebut dengan Sambernyowo, selalu mampu membunuh banyak pasukan Belanda. Ada 3 pertempuran yang paling dahsyat yang dilakukan Pangeran Sambernyawa dan anak buahnya. Salah satunya dalam 1 kali pertempuran, dia menghabisi 600 orang tentara Belanda sekaligus. Sedangkan dari kubu prajurit yang dia bawa, hanya 3 orang yang meninggal. Dalam catatan Mangkunegara I diceritakan kisah bubur panas. Saat itu Pangeran Sambernyawa sedang berada di sebuah gubuk di perkampungan kecil Hutan Sito Kepiak, Rembang, Jawa Tengah. Di sana dia bersama pasukannya singgah untuk rehat sejenak. Ternyata di gubuk itu Pangeran Sambernyawa dan pasukannya sudah dikepung oleh tentara Belanda. Tetapi meski sudah dikepung, Pangeran Sambernyawa masih terlihat santai. Malahan masih menyempatkan diri untuk makan. Di gubuk tersebut, Pangeran Sambernyawa tidak segan untuk makan bubur jenang katul, makanan khas Jawa yang disediakan pemilik gubuk bernama Mbok Rondo. Saat bubur jenang katul itu masih panas, Pangeran Sambernyawa menyendokkan di bagian tengah lalu memakannya. Melihat hal tersebut, Mbok Rondo memberitahu kepada Pangeran Sambernyawa bahwa cara makan bubur seperti itu salah, karena akan sangat terasa panas. Menurut Mbok Rondo, makan bubur jenang katul yang benar caranya dari pinggir dulu terus memutar sampai tengah, jadi terasa lebih dingin. Pangeran Sambernyawa tertegun dan terus merenungi perkataan Mbok Rondo. Di luar gubuk, tentara kompeni semakin banyak mengepung kampung itu. Pangeran Sambernyawa lantas bergegas meninggalkan gubuk. Ditemani pedang saktinya, Pangeran Sambernyawa bergerak keluar dari kampung itu. Tentara kompeni dibabatnya dengan arah menyisir melingkar dari tepi, seperti yang dianjurkan Mbok Rondo saat dia melahap bubur jenang katul. Menggunakan pedangnya, Pangeran Sambernyawa berhasil menewaskan komandan Datasemen Kompeni Belanda, Kapten Van den Pol. Perang tersebut terjadi pada 1756 saat Pangeran Sambernyawa berusia 30 tahun. Selain menewaskan 600 orang, dia juga berhasil membunuh komandan Datasemen Kompeni Belanda. Pangeran Sambernyawa dan prajuritnya membawa hasil rampasan berupa mesiu, 120 ekor kuda, 140 pedang, 160 karabin, 130 pistol, dan perlengkapan militer lainnya. Pangeran Sambernyawa berperang sepanjang 16 tahun melawan kekuasaan Mataram dan Belanda. Selama kurun waktu 16 tahun itu, pasukan Pangeran Sambernyawa melakukan pertempuran sebanyak 250 kali. Selama 1741 sampai 1742, dia memimpin Laskar Tionghoa untuk melawan Belanda. Kemudian bergabung dengan Pangeran Mangkubumi selama 9 tahun melawan Mataram dan Belanda, tepatnya pada 1743 sampai 1752. Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 sebagai hasil rekayasa Belanda berhasil membelah bumi Mataram menjadi 2, yakni Surakarta dan Yogyakarta. Perjanjian Giyanti itu yang sangat ditentang oleh Pangeran Sambernyawa karena bersifat memecah belah rakyat Mataram.